Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini praktikumnya masih tentang pencabangan ya, atau penyeleksian. Nah, kalau kemarin pencabangannya itu ada 2 atau 3 pilihan gitu, kita bisa menggunakan if bersarang atau nested if. Namun apabila nanti ada 10 pilihan nih atau 100 pilihan, if-nya kan ada 10 atau 100 if gitu kan, jadi susah dibaca ya programnya. Nested-nya atau bersarangnya terlalu banyak. Maka alternatif lainnya itu adalah kita dapat menggunakan switch case. Untuk penjelasannya tentang switch case itu ada di sini ya. Silakan Anda baca, di sini juga ada. Silakan Anda baca, pelajari, kemudian kita kerjakan yang praktikum modul 5. Oke. Jadi ini pencabangan juga, hanya saja kita menggunakan keyword switch. Kalau sebelumnya di praktikum sebelumnya kita menggunakan keyword if else. Terus untuk landasan teori ini ya, kalau ada banyak kemungkinan kita bisa menggunakan nested if atau if bersarang. Kemudian alternatif lain itu adalah menggunakan switch. Bentuk umum dari switch sintaksnya itu kira-kira seperti ini ya. Ya, pilihan-pilihannya ya, atau seleksinya itu ditentukan atau dinyatakan di dalam case. Jadi ini di sini case itu hanya saja diisi case itu dia di sini menggunakan integer, bilangan bulat. Jadi selain bilangan bulat itu nggak bisa. Oke. Terus kemudian karena yang dicek itu bilangan bulat dan nilainya pasti, maka bilangan bulat itu kita nyatakan dalam suatu variabel ya, atau ekspresi. Itu aja sih. Oke, kita langsung coba aja ya ke praktikumnya ya. Ini silakan Anda baca. Terus di dalam switch ada switch bersarang, nested, sama kayak if ya, nggak masalah. Terus kemudian kita coba ya. Ya, kalau di program 1 itu tujuan programnya adalah kita ingin mengecek huruf yang diketikkan oleh user. Ya, yang kita cek itu adalah huruf A dan B saja. Kalau selain A dan B, maka kita nyatakan sebagai salah ketik misalnya ya. Anda bisa menggunakan if yang Anda ketikkan atau di variabel ketik itu adalah A, maka ini, else if B, maka ini, dan seterusnya. Nah, karena di sini kita belajar tentang switch case, kita coba menggunakan switch case ya. Berarti inputnya itu adalah huruf, kemudian outputnya adalah pernyataan, apakah dia huruf A, huruf B, atau huruf lainnya ya. Kemudian kita buat desain algoritmanya. Kita sudah belajar menggunakan flowchart. Sekarang kita coba kalau menggunakan pseudocode ya. Untuk pseudocode itu kan sebenarnya adalah langkah-langkah juga, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Hanya saja kita menggunakan bahasa kita sendiri yang mudah dipahami oleh orang awam.
Oke, Anda bisa menggunakan langkah-langkah menggunakan diagram dalam ini flowchart. Anda juga bisa menggunakan deskripsi kata-kata. Oke. Nah, misalnya kita ingin membuat program ini ya tadi ya. Kita nyatakan dalam pseudocode programnya. Program untuk membaca input huruf dari user misalnya. Kemudian kalau Anda buat analisisnya, Anda punya input, Anda masukkan ke sebuah variabel, kemudian Anda cek, kemudian outputnya pernyataan ya, input outputnya udah tahu. Kemudian untuk desainnya, dalam hal ini kita misalnya menggunakan pseudocode nih. Anda boleh tetap menggunakan flowchart, tapi khusus untuk nanti ya laporan di praktikum modul 5 ini kita gunakan pseudocode ya. Oke, pseudocode langkah-langkahnya berurutan ya, mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Langkah pertama, apa sih yang kita lakukan gitu ya. Kita butuh input ya dari user ya. Gini aja, baca misalnya, kita simpan di dalam variabel ketik nih misalnya. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah membaca nih? Kita cek ya, kita ceknya menggunakan switch nih, switch dari ketik. Oke. Kemudian jika ketik itu sama dengan A misalnya, maka apa sih yang harus kita lakukan? Kita buat pernyataan ya, bahwa huruf yang Anda ketik itu adalah A misalnya. Oke, untuk membuat pernyataan yang ditampilkan ke user, kita gunakan aja fungsi tulis misalnya ya. Anda memasukkan huruf A misalnya. Oke, terus switch lain B misalnya. Ingat ya, di switch itu adalah angka. Terus di komputer huruf itu dinyatakan dalam angka juga ya, angka dan bilangan bulat ya. Huruf A itu kalau nggak salah 97 ya angkanya. Anda cari sih di Google bis, ASCII table, ASCII table ini ya. Kita inilah paling atas ini, huruf A ini ya 97 ya. Nih, jadi A itu dinyatakan dengan angka 97, B 98, C 99 dan seterusnya. Sedangkan A huruf besar itu adalah 65 dan seterusnya. Oke, jadi ini tetap angka. Jadi kalau misalnya yang kita ketikkan itu adalah angka A atau 97, maka yang statement ini itu akan dikerjakan ya, statement ini akan dikerjakan. Kemudian ada istilah break. Break itu tujuannya adalah keluar dari switch. Jadi dia tidak akan terus mengerjakan case-case berikutnya. Kalau case-nya ini sudah terpenuhi, maka dia akan langsung keluar dari switch. Jadi case yang ini itu tidak akan dikerjakan. Kalau Anda tidak pakai break, ada kemungkinan
case ini akan dicek. Bukan ada kemungkinan sih, pasti akan dicek. Sedangkan kalau break, maka dia tidak akan melakukan pengecekan yang ini. Untuk yang B ya, Anda memasukkan huruf B juga sama ya, kita break. Terus jika bukan A bukan B, apa yang harus dilakukan? Maka dia akan masuk ke default ya. Misalnya Anda tidak memasukkan A atau B sebenarnya sih Anda pakai break atau nggak pakai break, kalau yang di paling belakang ini nggak masalah ya. Tapi ya karena ini pasti setelah default pasti akan keluar, tetap aja keluar dari switch. Anda bisa tambahkan, Anda juga boleh tidak tambahkan. Oke, kemudian langkah ketiga nggak ada ya, kan langsung tuh kita sudah memperoleh outputnya ya, suatu pernyataan. Jadi kira-kira seperti itu pseudocut. Anda tulis saja dalam gaya bahasa Anda sendiri, tidak ada aturannya sih. Anda pakai bahasa Inggris juga boleh ya, read misalnya, write misalnya, silahkan, yang penting konsisten. Oke, ini bisa Anda gunakan sebagai pengganti flowchart. Anda boleh pakai flowchart, Anda boleh pakai pseudocut. Nah, setelah Anda buat pseudocode-nya, kita buat programnya ya, sesuai dengan desain yang sudah kita hasilkan. Kita pakai code blocks lagi ya. Yang ini kita hapus dulu semuanya. Oke. Anda menggunakan variabel ketik nih. Kita kerjakan ini dulu aja ya, baca ketik. Oke, dalam hal ini kita membaca berarti kita menggunakan scanf ya, membaca inputan dari user. Karena kita nanti akan menggunakannya di switch case bilangan bulat, berarti kita pakai persenti. Oke, kita menggunakan variabel ketik kira-kira seperti ini. Oke, Anda menggunakan variabel ketik bilangan bulat, berarti kita deklarasikan dengan menggunakan keyword in ya, ketik. Oke, program dia akan berhenti di sini nih, menunggu inputan dari user ya. Untuk memberitahu user supaya menginputkan suatu nilai, suatu angka, maka di sini kita menggunakan printf nih, untuk memberitahu user bahwa dia harus memasukkan sebuah angka. Terus kemudian oh ya, di sini angka itu dia menyatakan suatu huruf ya. Jadi di sini kita akan menggunakan variabel huruf. Kita ganti aja ya. Dalam hal ini adalah char. Oke, char itu sebenarnya angka 8 bit ya, seperti yang kita lihat di sini tadi. Terus di sini string kontrolnya untuk char itu adalah C. Berarti ketikan angka, sorry ya, ini ketikan huruf berarti ya. Tekan huruf. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian tadi pseudocode kita adalah ini ya, kita pakai switch. Setelah user memasukkan huruf, maka langkah selanjutnya setelah kita baca ya, diketik,
langkah selanjutnya sesuai dengan desain kita di pseudoget kita itu adalah melakukan pemilihan nih, penyeleksian dari variabel ketik. Oke. Jika ini kalau pakai ini ya, terus semua pernyataan di dalam switch itu diletakkan di dalam kurung kurawal block code. Oke. Jika A, maka ya, karena pemilihan mirip ya seperti di if else, jika maka tadi mana tadi, ini ya, tulis, Anda masukkan huruf A. Tulis kalau di dalam bahasa C itu kita menggunakan printf ya, Anda memasukkan huruf A, kemudian break. Terus kalau B sama ya, Anda memasukkan huruf B, break. Kemudian kalau bukan A bukan B, Anda bisa menggunakan keyword default ya, Anda tidak memasukkan A atau B. Oke. Anda bisa pakai break, bisa enggak ya, karena pasti otomatis selesai. Jadi break itu dia langsung lompat. Jadi ketika program menemukan break, dia akan langsung pergi ke sini ya. Ini sama sekali tidak diperhatikan, tidak ditoleh, tidak dilihat, langsung dilewati. Demikian juga ini ya, ketemu break di sini, ini akan dilewati. Jadi kira-kira seperti itu. Terus apa lagi? Titik koma. Ini kurang titik koma ya. Kita coba kalau kita masukkan, ini nggak bisa digedein ya masalahnya. Kita masukkan huruf A ya, enter, Anda masukkan huruf A. Terus kalau misalnya kita masukkan huruf B, Anda masukkan huruf B. Kalau kita memasukkan huruf C, Anda tidak masukkan A atau B ya, karena C itu dia tidak masuk sini, tidak masuk sini, berarti otomatis dia akan mengerjakan defaultnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Terus apa lagi? Anda juga bisa membuat menu dengan memanfaatkan switch case di sini ya. Jadi nanti Anda pilih 1 untuk menghitung luas persegi panjang, Anda pilih 2 untuk menghitung keliling, Anda case-nya 3 itu berarti mencari diagonal tense. Oke, silahkan dicoba ya. Terus kemudian nanti untuk yang Anda kumpulkan itu Anda selesaikan program ini, yang program 3 ini. Tujuannya program 3 ini adalah Anda membuat sebuah kalkulator sederhana ya, dengan memanfaatkan karakter bintang untuk kali, tambah, minus, dan garis miring untuk bagi ya. Ini silakan Anda selesaikan. Ini masih kurang, masih ada salah-salahnya. Anda buat tujuannya tadi untuk kalkulator sederhana ya, Anda tentukan
input outputnya ya, Anda analisis, terus kemudian Anda buat pseudocode-nya. Oke. Jadi dalam pengumpulan ini, praktikum ini, kita gunakan pseudocode ya, bukan menggunakan flowchart. Terus kemudian baru Anda buat programnya, terus kemudian Anda bikin kesimpulan. Kira-kira seperti itu.